Boleh jadi Shiren dan Teguh Wisnu sedikit kerepotan saat menjalani foto preweddingnya di bawah air. Tapi tidak begitu adanya ketika mereka menjalani foto session yang mengambil lokasi di sebuah taman. Dengan berbalutkan baju berwarna putih mutiara, Shiren nampak cantik dan anggun bersanding dengan Teguh Wisnu. Lantas, benarkah untuk mengabadikan perjalanan kisah cintanya, mereka berdua harus rela menyita waktu 1 hari full? Kebahagiaan yang kini dirasakan Azima Rajasa dan Audi Satriawardana atas pernikahan mereka tidak lama lagi juga akan singgah pada pasangan Shiren Sungkar dan Teguh Wisnu yang kurang dari sebulan lagi sebelum pernikahan keduanya dihelat pada tanggal 17 November mendatang. Dan kemarin, untuk membuat hari bahagia itu benar-benar istimewa, Shiren dan Wisnu pun melangsungkan foto prewedding dengan cara yang tak biasa. Pasalnya, salah satu konsep yang harus dijalani keduanya adalah foto prewedding di bawah air. Sebuah konsep yang tidak mudah tentunya. Apalagi hal ini adalah yang untuk pertama kalinya bagi pasangan ini, terlebih bagi Teguh Wisnu. Sekarang mau foto, sekarang makeup dulu karena underwater kayaknya makeupnya juga nggak gimana-gimana banget. Ya nanti kita fotonya underwater gitu. Ya mudah-mudahan berjalan lancar lah, nggak ada halangan apapun gitu. Ya, ini baru pertama kali sih saya foto underwater gitu. Mungkin karena nggak biasa terus pakai baju gaun gini kali ya, jadi matanya susah karena udah kelamaan kali ya. Kalau awal masih enak karena belum kebiasa. Ternyata tidak segampang yang saya kira. Agak susah juga ya, apalagi kalau adegan-adegannya harus sampai ke dasar-dasar kolamnya. Cuman ya, kayak suatu pengalaman baru lah. Iya, dia kan biasa diving tuh. Kalau saya biasanya bukan mancing. Jadi saya mancing si Shiren yang ini ya. Oke, pemirsa, kita ikut ke dalam ya. Yuk. Boleh jadi Shiren dan Teguh Wisnu sedikit kerepotan saat menjalani foto preweddingnya di bawah air. Tapi tidak begitu adanya ketika mereka menjalani foto session yang mengambil lokasi di sebuah taman. Dengan berbalutkan baju berwarna putih mutiara, Shiren nampak cantik dan anggun bersanding dengan Teguh Wisnu. Lantas, benarkah untuk mengabadikan perjalanan kisah cintanya, mereka berdua harus rela menyita waktu 1 hari full? Maafkan bila ku tak. Sekarang foto ke 5. Foto ke-5, baju ke-5. Konsepnya ini nanti mau diedit gitu sih backgroundnya. Semuanya bagus sih, cuman emang capek banget karena tadi underwater kan, jadi matanya tuh sakit gitu, jadi capek aja sih. Cuman seneng sih semuanya, bajunya bagus-bagus. Nikmatin aja lah. Mau dibilang capek, kayak penting kan kita senang, kita bahagia kan. Tidak hanya 1-2 konsep saja, Teguh Wisnu dan Shiren Sungkar rupanya mengusung 7 konsep sekaligus dalam foto prewedding mereka kemarin. Maka tak heran ketika pasangan ini tampak begitu lelah saat menjalani foto prewedding dengan 7 konsep yang harus diselesaikan dalam 1 hari saja. Dan foto dengan latar belakang restoran adalah konsep terakhir yang menutup sesi foto prewedding pasangan ini. Di Gold ini ceritanya jadi kayak lagi di restoran aja kayak gitu, bukan dinner sih, cuman kayak lagi Ngedate gitu ya. ngedate aja sih. Sebenarnya bukan ngedate juga sih kalau baju gaun gini. Jadi kayak ada acara. Jadi hari ini memang khusus gaun, terus kayak baju-baju bridal gitu. Berawal dari kebersamaan mereka di dalam sebuah sinetron, akhirnya membuat keduanya benar-benar bertekuk lutut dalam ungkapan cinta. Meskipun dalam perjalanan untayan kasih mereka, tak jarang dicoba dengan berbagai ujian.
Tapi toh pada kenyataannya, mereka mampu dan berhasil mempertahankan tautan asmaranya. Bahkan rentan umur yang berbeda tak menjadi sebuah kendala. Dan benarkah pula, jelang naik pelaminannya yang tinggal sesaat lagi, keduanya didera rasa stres yang tak berkesudahan. Tapi untuk seumur dia termasuk untuk seumurnya dia cukup dewasa lah, dia orangnya juga mau belajar untuk menjadi yang lebih baik, dan untuk hal apapun gitu dia mau belajar orangnya. Ya itu yang bikin saya salut sama Shiren. Sifatnya dia ya, jadi ya udah tahu caranya lah. Tapi saya nggak mau kasih tahu caranya, nanti orang pada gitu semua ikut kan. Jadi sebenarnya ya adalah Shiren punya kekurangan misal seperti itu, saya juga punya kekurangan. Jadi kita punya cara masing-masing untuk ya jangan sampai kekurangan kita semakin banyak gitu ya. Oke pemirsa, terima kasih udah ngeliat kami priwet dari tadi pagi sampai sekarang. Alhamdulillah udah selesai. Ya udah, suara udah kayak Shin Sungkar udah habis. Langsung mau pulang. Thank you. Dadah. Ya. Shiren Sungkar dan Teguh Wisnu memang telah mantap untuk melangkah ke pelaminan. Hal itu juga yang tergambar jelas sehari sebelum pasangan ini menggelar foto prewedding mereka kemarin. Shiren dan Wisnu disibukkan dengan kegiatan fitting sejumlah baju yang akan mereka kenakan pada session prewedding dan pernikahan suci mereka. Dadakan sih, maksudnya bukan dadakan tapi terlalu singkat waktunya dari mulai prewed ke nikah gitu kan. Biasanya orang prewed tuh udah dari bulan-bulan sebelumnya, cuman ya sebisanya aja lah. Kan syuting, terus sayanya ada saya kemarin baru pulang, jadi ya udahlah sempatnya aja. Meninggalkan cerita cinta Shiren Sungkar dan Teguh Wisnu, di tempat berbeda ada kebahagiaan lainnya. Itulah yang sedang dirasakan Ayu Ting Ting saat kedua orang tua tercinta kembali dari Tanah Suci Mekah. Lalu seperti apa kebahagiaan keluarga ini saat mereka bisa kumpul kembali? Saksikan kisahnya di Seleb on Cam setelah jeda berikut. Dan tidak kalah bahagianya dengan apa yang tengah Teguh Wisnu dan Shiren Sungkar rasakan. Pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya bisa kembali merasakan kehangatan pelukan kedua orang tua tercinta setelah hampir 1 bulan lamanya Abdul Rojak dan Umi Kalsum berada di Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Itulah yang terlihat ketika pelantun tembang alamat palsu ini menjemput ibu dan ayahnya di Bandara Soekarno-Hatta Minggu kemarin. Walaupun tak ada sosok Angie dalam momen penyambutan ayah dan ibu Ayu kemarin, rupanya Ayu tetap bahagia bisa melihat kedua orang tuanya kembali dengan selamat. Ketemu lagi sama keluarga, anak-anak, bersyukur, belum bisa bersyukur aja. Seneng lah pastinya, bersyukur alhamdulillah. Ibu bisa udah sampai balik lagi ke Jakarta, ayah juga udah sampai alhamdulillah gitu. Saya mah udah bersyukur deh, udah kembali ke tanah air selamat, sehat walafiat, gak kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan jadi haja dan haji yang mabrur, itu aja. Pendar bahagia yang tergurat nyata di wajah Ayu Ting Ting tidak kalah dengan apa yang dirasakan kedua orang tuanya. Ya, kini di depan nama kedua orang tua Ayu telah terselip predikat haji dan hajah. Tentunya dengan sebuah pengharapan agar mereka bisa menjadi haji yang mabrur. Jika pada hari-harinya Abdul Rojak dan Umi Kalsum terlihat sederhana, tanpa dandanan yang istimewa, maka kemarin Abdul Rojak justru tampil berbeda. Lantas, akankah baik ayah dan ibu Ayu Ting Ting akan mengubah penampilan untuk kedepannya? Dari aja tampilannya beda nih ya. Amin ya Allah. Bukan lagi, asal jangan tari aja begini. Bisa-bisa kerudung emak saya dipakai mulu. Tadi panggil dilihat aja. Tadi panggil dilihat aja. Saya udah lihat dari DP di pesawat kan, dia udah ganti. Wih, mana ibu mana ayah nih.
Nggak kelihatan. Tapi sempat ketukar nggak ya tadi di jalur yuk? Enggak lah, kelihatan dia mah. Nyengir dari jauh juga kelihatan. Sambutan hangat kembali menyambut kedatangan Abdul Rojak dan Umi Kalsum saat keduanya bisa kembali berada di kediaman mereka di kawasan Depok, Jawa Barat.